Survei LSI terbaru menyebutkan nama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep menjadi calon gubernur, cagup, Jateng yang memiliki elektabilitas tertinggi. Putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu unggul dari nama lain seperti, Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi, politisi Partai Gerindra Abdul Wahid, Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah Sudaryono, mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taji Yasin, hingga Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyatakan tak masalah dengan hasil survei tersebut. Menurutnya Kaisang cukup bagus. Enggak apa-apa, bagus Kaisang, kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2024. Puan bahkan menyebut, nama Kaisang masuk dalam daftar cagup Jateng yang dipertimbangkan PDIP. Iya dong, jadi salah satu pertimbangan juga, kata dia. Sebelumnya, PDIP memastikan akan mengusung kadernya sendiri di Pilkada Jawa Tengah meski Lembaga Survei Indonesia, LSI, mencatat Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep unggul jika maju di Pilkada tersebut. Dalam survei tersebut Kaisang, mengalahkan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi hingga Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Kami mendorong karena Jawa Tengah basis PDI Perjuangan adalah kader dari internal partai, kata Sekjen PDIP Hasto Kristianto di acara Soekarno-Ran, di GBK, Jakarta, Minggu, 30 Juni 2024. Dia mengungkapkan, PDIP telah mengkaji nama-nama kadernya untuk maju di Pilkada Jawa Tengah. Dari hasil kajian tersebut, muncul nama mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Lembaga Survei Indonesia, LSI, merilis hasil survei terkait peta politik pemilihan gubernur, Pilgub, Jawa Tengah, Jateng, 2024. Dalam hasil survei, nama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep muncul sebagai salah satu calon gubernur, cagup, Jateng yang memiliki elektabilitas tinggi. Bahkan, elektabilitas Kaisang menduduki peringkat tertinggi. Putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu mengaahkan nama lain seperti, Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi, politisi Partai Gerindra Abdul Wahid, Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah Sudaryono, mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taji Yasin, hingga Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto. Kaisang Pangarep paling banyak dipilih 25,6%, Irjen Pol Ahmad Lutfi 16,1%, Taji Yasin 13,4%, Bambang Wuryanto, Pacul, 9,7%, Abdul Wahid 6,2%, Sudaryono 6%, jelas Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan saat memaparkan hasil survei, Minggu, 30 Juni 2024. Tak hanya itu, kata dia, Kaisang unggul di basis PDI Perjuangan, PDIP, dengan elektabilitas 23,3%. Dia juga unggul di basis Partai Gerindra, PKS, PAN, Partai Demokrat, PSI, hingga Partai Nasdem. Saat ini Kaisang Pangarep tampak unggul di setiap basis partai kecuali Golkar, PKB dan PPP, ujarnya. Jayadi menyampaikan Kaisang juga menonjol di kelompok yang puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Dari 85% warga Jateng yang puas dengan kinerja Jokowi, sebanyak 33,8% memilih Kaisang menjadi calon gubernur. Adapun pertimbangan masyarakat Jateng memilih cagup antara lain, berasal dari keluarga tokoh politik atau perhatian kepada masyarakat, berpengalaman di pemerintahan. Lalu, sudah ada bukti kerja dan tokoh partai politik. Sebagai informasi, target populasi survei ini adalah warga negara Indonesia di Provinsi Jawa Tengah yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon celpone. Sampel sebanyak 1.200 responden dipilih melalui metode double sampling. DIES adalah pengambilan sampel secara acak dari kumpulan data hasil survei tatap muka yang dilakukan sebelumnya. Sekitar 75.000 responden yang terdistribusi secara acak di Jawa Tengah pernah diwawancarai secara tatap muka langsung dalam kurun waktu 2018 hingga 2024. Secara rata-rata, sekitar 74% di antaranya memiliki nomor telepon. Jumlah sampel yang dipilih secara acak untuk ditelepon sebanyak 16,498 data, dan yang berhasil diwawancarai dalam durasi survei yaitu sebanyak 1.200 responden. Margin of error survei diperkirakan 2,8% pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling. Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih.